Gokigenyo, wibu-wibu sekalian. Salam GWS buat kita semua. Selamat datang di Kuliah Wibu. Dan di kelas kita yang pertama ini, kita akan membahas perbedaan antara wibu dan otaku. Namun sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya adalah Wibu di Esu, atau biasa dipanggil Wibu Sensei. Dan sebelum kita mulai kelas kali ini, isi dulu absen kalian dengan meng-like video ini, subscribe channel ini, dan tulis hadir di kolom komentar. Baiklah, sekarang mari kita mulai kelas Wibu kali ini. Di kelas Wibu yang pertama ini, kita akan membahas tentang perbedaan antara Wibu dan Otaku. Pelajaran ini sangat penting ya, karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti akan jati diri mereka. Apakah mereka adalah seorang Wibu, ataupun mereka adalah seorang Otaku. Jadi, di kelas kali ini, kita akan membahas apa itu Wibu dan apa itu Otaku secara garis besar. Dan diharapkan, setelah kelas kali ini, kalian dapat menjelaskan apa itu Otaku dan apa itu Wibu secara garis besar, sekaligus dapat membedakan kedua istilah ini. Baiklah, ayo kita mulai kelas kali ini. Jadi untuk kelas Wibu kali ini kita akan menggunakan sumber terbaik seantero internet, yaitu adalah Wikipedia. Dan untuk menemukan Wibu di halaman Wikipedia, kalian bisa membuka halaman Japanophile. Jadi Japanophilia ini sebenarnya adalah akar dari Wibu. Jadi sebelum ada istilah Wibu, pertama istilahnya adalah Japanophilia. Istilah Japanophilia ini pertama digunakan di abad ke-18 untuk mendeskripsikan orang-orang yang bukan orang Jepang, namun memiliki kecintaan yang kuat terhadap budaya, sejarah, dan juga orang-orang Jepang. Jadi awal mula tren ini tuh bermula di Eropa, ketika dua orang botanis yang bernama Carl Peter Sundberg dan Philip Franz von Siebold, ya maafkan pronunciation saya, memperkenalkan tumbuhan-tumbuhan dari Jepang ke Eropa dan sekaligus membawa barang-barang kesenian dari Jepang yang membuat orang-orang Eropa pada masa itu tertarik. Dan salah satunya adalah seorang penulis yang bernama Lafcadio Hearn yang akhirnya memutuskan untuk tinggal di Jepang. Nah, kantor penerbit dari Lafcadio Hearn ini yang bernama Charles E. Tuttle Company menyebutkan Lafcadio Hearn sebagai Japanophile atau Japanophilia di beberapa kata pengantar di buku-buku terbitan mereka. Nah, jadi itu sejarahnya dari tren Wibu ini bermula. Nah, jadi dari mana kata Wibu ini berasal dan kapan kata Wibu ini digunakan menggantikan Japanophile tadi atau Japanophilia tadi. Jadi sebenarnya pada awalnya kata Wibu ini pertama kali digunakan di comic strip The Perry Bible Fellowship. Dan sebenarnya ungkapan ini tidak memiliki arti secara harfiah, cuman digunakan dalam konotasi negatif yang abstrak untuk meledek sih di dalam komik tersebut. Nah, bagaimana bisa kata ini menggantikan Japanophile tadi atau Japanophilia tadi? Jadi di awal tahun 2000-an, satu forum internet yang cukup terkenal yaitu 4chan, orang-orang yang terobsesi dengan pop culture Jepang di dalam forum itu sering diledek dengan sebutan Wapanese atau wannabe Japanese. Ya, seperti yang kita tahu, kalau orang-orang yang menyukai pop culture Jepang seperti anime atau manga di tahun-tahun awal 2000-an itu dianggap orang-orang yang culun dan seperti kekanak-kanakan. Jadi sering diledekin gitu. Nah, di forum 4chan ini beberapa akun meledeki orang-orang yang menyukai pop culture Jepang seperti anime, manga, dan video game itu sebagai Wapanese. Nah, admin 4chan menilai kata Wapanese ini cukup ofensif. Jadi dia menggantinya dengan kata random lain. Nah, jadi secara random terpilihlah kata Wibu untuk mengganti kata Wapanese ini. Wibu dengan tulisan Weeaboo. Wibu. Dan bermula dari sensor itu, sensor dari kata Wapanese itu, sekarang kata Wibu itu sudah mulai meluas ke artian orang-orang yang menyukai pop culture Jepang, seperti anime, manga, dan video game, dan lain-lainnya. Dan seiring berjalannya waktu, pop culture Jepang yang tadinya dinilai kekanak-kanakan mulai dapat diterima di halayak yang lebih luas dan dipandang sebagai sebuah hobi atau interest. Jadi sekarang kata Wibu itu
tidak lagi merujuk pada konotasi yang negatif, namun lebih ke arah interest ataupun hobi. Dan istilah wibu atau bisa disingkat dengan weeb, seperti Webdude, sudah menggeser istilah Japanophile untuk mendeskripsikan orang-orang non-Jepang yang memiliki kecintaan kuat terhadap budaya Jepang, terutama pop culture Jepang. Dan tentunya tidak seperti awal tahun 2000-an, istilah ini tidak selamanya digunakan dalam konotasi negatif lagi. Bahkan beberapa influencer atau bidang usaha menggunakan istilah ini untuk mencapai target audiens mereka yang merupakan penggemar pop culture Jepang. Seperti Webdude contohnya, jangan lupa subscribe. Jadi istilah wibu itu sekarang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan orang-orang non-Jepang yang memiliki kecintaan kuat terhadap budaya dan ataupun pop culture Jepang. Jadi dalam segi budaya itu bisa dibilang seperti sejarah, bahasa, orang-orangnya, dan dalam bidang pop culture itu bisa saja kita bilang seperti anime, manga, video game, dan sebagainya. Ya pokoknya barang-barang made in Japan lah ya. Jadi buat kalian yang merasa sepertinya oh aku cuma suka anime kok, atau oh aku cuma suka baca manga kok, apakah kalian bisa dibilang wibu? Belum tentu, belum tentu. Sama seperti saya suka nonton Avengers cuma nggak dibilang si paling Marvel, atau mungkin saya suka nonton film ke bioskop cuma nggak dibilang movie goers. Itu hal yang sama. Jadi mungkin kalian hanya menyukai nonton anime atau hanya sekedar nonton manga, tapi bila kalian sudah mulai mengkonsumsi budaya dan atau pop culture ini secara sehari-hari sampai juga ke dalam pola hidup, pilihan makanan, cara berpakaian, dan preferensi-preferensi lainnya, apalagi cara berbicara dan bahasa, besar kemungkinan bahwa kalian secara tidak sadar sudah menjadi seorang wibu. Ya, jadi kalau misalnya kalian sudah mulai ngomong nande, kalian tiba-tiba kaget terus bilang nani atau something sebagainya, kalian sudah mulai atau sudah menjadi seorang wibu. Sama seperti orang-orang yang mengaku, saya bukan wibu, tapi saya hanya otaku. Ya, bila kalian berbicara seperti itu, berarti kalian sudah secara terang-terangan, secara frontal, secara belak-belakan mengakui bahwa kalian adalah seorang wibu. Karena otaku itu sebenarnya adalah bahasa Jepangnya dari maniak. Ya, maniak di sini maksudnya adalah fans berat gitu ya. Maniak dalam arti fans berat. Jadi fans berat dalam suatu hal gitu. Nggak mesti anime, nggak mesti manga. Mungkin dia fans berat dari olahraga basket misalnya. Dia bisa dibilang otaku basket. Atau mungkin dia tuh fans berat dari idol, bisa dibilang dia otaku idol gitu. Atau mungkin dia itu fans berat dari musik rock, dia bisa dibilang dari otaku musik rock gitu. Cuman istilah ini dipakai oleh orang Jepang. Jadi, bila kalian tidak sedang tinggal di Jepang, tidak sedang dalam keturunan Jepang, atau tidak sedang dalam lingkungan orang Jepang, ketika kalian mengaku diri kalian otaku kepada orang non-Jepang, dan kalian juga orang non-Jepang, kalian adalah wibu. Ya paling nggak kalau mau dibilang otaku punya saudara orang Jepang lah paling nggak. Jadi ada orang Jepang sendiri yang ngomong kalau kalian tuh otaku gitu. Cuman kalau kalian orang non Jepang terus ngaku-ngaku otaku, kalian tuh wibu. Wibu. Dasar wibu. Itu karena kalau kalian sudah bisa mengakui kalau diri kalian adalah otaku, berarti kalian sudah mengkonsumsi budaya Jepang itu dan lebih mencintai budaya Jepang itu daripada kata-kata yang lebih universal seperti fans berat atau maniak misalnya. Dan itu sudah menjadi satu preferensi buat kalian. Jadi selamat kalian sudah menjadi seorang wibu. Omedeto. Ya, jadi kesimpulannya secara gampang bisa kita ambil bahwa wibu atau Japanophile itu adalah istilah yang digunakan pada orang-orang non-Japanese yang memiliki kecintaan atau ketertarikan yang kuat terhadap budaya atau pop culture Jepang. Sementara otaku itu adalah istilah yang digunakan dalam bahasa Jepang oleh orang-orang Jepang untuk menyebut seseorang itu adalah maniak dalam arti fans berat. Jadi otaku itu nggak selamanya terkait dengan pop culture Jepang. Itu cuman istilah biasa di bahasa Jepang yang digunakan untuk seseorang yang fans berat akan suatu hal gitu. Sama kalau orang kita tuh ngomongnya kayak, weh maniak lu maniak gitu. Atau sekarang tuh kalau bahasa halusnya pecinta ya, kayak orang pecinta motor gitu, atau pecinta futsal atau pecinta basket gitu. Jadi tuh kata otaku tuh itu gitu, cuman dipakai dalam bahasa Jepang. Jadi kalau misalnya kalian pakai kata otaku di kehidupan sehari-hari itu kalian nanti sudah jadi wibu ya, sudah jadi wibu, dengerin tuh. Hai, sekian dulu untuk kuliah wibu kali ini. Jangan lupa share video ini buat teman-teman kalian yang belum masuk kelas kali ini. Dan juga bila ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan 3 pertanyaan beruntung akan sensei jawab di kelas wibu minggu depan. Baiklah, sampai jumpa minggu depan. Salam GWS.